Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Al-Munawarah, NPM A1L081023, kelas 6B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas materi perkuliahan hari ini dalam mata kuliah kesehatan mental yaitu judulnya gangguan kecemasan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian gangguan kecemasan. Apakah itu gangguan kecemasan? Nah, jadi gangguan kecemasan adalah suatu penyakit jiwa yang mempunyai ciri dan khas tertentu. Berbeda dengan kecemasan biasa yang mungkin biasa dialami pasien-pasien ataupun kita semua. Kalau kita cemas biasanya, misalnya kita ingin bepergian dan malamnya kita menjadi sulit tidur. Kemudian jika kita ingin melakukan wawancara atau kita misalnya akan mengikuti ujian dan akhirnya kita sulit untuk nyaman dengan diri kita pada saat akan menjelang ujian tersebut. Itu yang disebut dengan kecemasan biasa. Biasanya ketika pemicunya sudah hilang, maka orang tersebut menjadi seperti normal kembali atau tidak mengalami kecemasan yang terus-menerus. Yang paling penting diingat pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang termasuk dalam penyakit adalah bahwa kecemasan tersebut berlangsung secara terus-menerus, konsisten dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama, kadang-kadang semakin tinggi. Nah, pada kasus-kasus tertentu, bahkan sampai membuat orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari ataupun di dalam kegiatan, biasanya sehari-hari salah satunya didefinisi gangguan kejiwaan adalah bagaimana suatu kondisi penyakit itu bisa membuat orang itu tidak mampu berfungsi secara baik, mengalami disabilitas dan disfungsi kehidupannya sehari-hari. Lanjut, yang kedua kita akan membahas tipe gangguan kecemasan. Nah, gangguan cemas banyak sekali tipenya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan anxiety disorder. Dan gangguan cemas yang paling sering kita temukan di dalam praktik adalah gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas fobia spesifik, misalnya fobia ketinggian, fobia tempat ramai, atau fobia di ruang sempit. Ada juga gangguan kecemasan yang dulu dimasukkan ke dalam gangguan kecemasan, yaitu gangguan obsesif compulsive disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif compulsive disorder atau disingkat OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan masuk ke dalam gangguan tersendiri. Lanjut, yang C yaitu gejala gangguan kecemasan. Nah, kita melihat gangguan panik biasanya terjadi dalam hitungan tiba-tiba pasien merasakan adanya gejala fisik yang tiba-tiba, misalnya berdebar, sesak nafas, keluar keringat dingin, lambungnya terasa penuh dan ingin muntah. Yang biasanya juga dikaitkan dengan suatu kondisi kekhawatiran atau ketakutan akan menjadi pingsan atau tidak mampu mengendalikan diri lagi. Nah, beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati. Berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh, biasanya pasien gangguan panik mengalami gangguan secara tiba-tiba tanpa pemicu. Sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, biasanya pasien mengeluh dirinya khawatir yang berlebihan. Bahkan di dalam DSM-5 saat ini dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan kekhawatiran. Jadi adanya overworried. Biasanya banyak hal yang menjadikan kekhawatiran dan pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh baik terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, pada kasus-kasus yang ditemukan di klinik psikosomatik rumah sakit Omni, kebanyakan adalah kekhawatiran akan mengalami gangguan penyakit yang berat. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.